Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Akmal. Semoga ilmunya berkah ya. Kali ini saya akan sharing tentang berkahnya dari corona. Corona ini adalah virus yang sangat menakutin orang banyak, bahkan seluruh dunia. Cuman di sini saya bukan takut kayak gitu sama corona, karena saya tahu corona itu juga ciptaannya Allah. Jadi saya kembali lagi ke Allah, saya pasarkan ke Allah ya. Saya tetap mengikuti rambu-rambu yang menjadi perintah aturan dari pemerintah juga. Saya tetap menjaga jarak, terus ya kalau soal kebersihan sih saya tidak pakai itu kayak macam pembersih tangan atau apalah. Tapi biasanya saya itu pakainya kayak cuci tangan pakai sunlight kalau di rumah. Tapi kalau saya lagi keluar ke Indomaret atau Alfamart, saya selalu mengikuti aturannya, karena sudah disediakan air, saya selalu cuci tangan. Tapi kalau memang di depan kasir ada gelnya itu, saya juga ngambil. Itu saya lakukan. Dan salaman pun juga saya lihat-lihat dulu, takutnya orang dari jauh-jauh habis salaman banyak orang, saya juga nggak melakukan salaman. Intinya tetap menjaga aturan itu. Cuman untuk ketakutan yang terlalu saya nggak kayak gitu, saya biasa aja kayak gitu, tetapi tetap waspada kayak gitu. Cuman di sini saya tidak akan berbicara tentang coronanya karena itu bukan urusan saya, itu urusan medis. Urusan saya di sini hanya ingin bercerita tentang berkahnya corona, karena di mana-mana corona itu banyak orang berhenti kerja atau PHK, banyak yang dipotong-potong gajinya, banyak juga yang kehilangan pekerjaan, banyak yang orang ojek online atau ojek pangkalan sepi dan semacamnya lah. Istilahnya seolah-olah dengan adanya corona ini akan kayak melemahkan langsung kehidupan seperti itu. Saya memang merasakan dampaknya itu, cuman saya lagi-lagi untuk meredam hal seperti itu, saya kembali lagi ke Allah lagi. Tapi di sini saya akan bercerita tentang berkahnya dari corona ini. Jadi yang namanya corona ini kan ada yang namanya kita bantuan sembako dari pemerintah kayak gitu, yang dimana orang rata-rata banyak yang messenger saya mengatakan bahwasannya saya belum dapat kayak gitu, kok nggak adil ya, kok nggak merata ya kayak gitu. Ya saya hanya bisa jawab, langsung hubungin RT-nya kali Bu kayak gitu. Tapi yang saya di sini rasakan, saya pernah di sini mengumpulkan kakak kayak gitu, tapi ternyata saya nggak ada panggilan. Terus juga pernah juga nggak dapat, saya sudah datang ke tempatnya. Lagi-lagi saya kembalikan ke Allah, udahlah kalau memang nggak dapat nggak usah banyak mikir, mungkin bukan rezekinya, mungkin saya menurut Allah lebih mampu seperti itu. Dari situ saya tetap positif saja. Dan yang saya alhamdulillah banget, yang namanya beras nih, kalau yang saya hitung, yang saya ingat, dan yang saya lihat langsung nih, ada sekitar 40-an kilo yang saya ingat. Ya nggak ingat saya nggak tahu kayak gitu. Ini bermula sebenarnya itu dari memberikannya 5 kilo kepada orang yang tidak kebagian seperti itu. Tapi saya malah dapatnya bertubi-tubi itu beras. Itu yang saya ingat ya, 40 kilo, tapi nggak tahu yang nggak saya ingat kayak gitu. Dan
ya ada yang 2 kali dapat sembako komplit senilai 3, yang satu kali, yang pertama dapat senilai 150, yang kedua dapat senilai 300. Tapi kalau beras ada yang sampai 25 kilo, entah kok, intinya semua itu saya kalau ngitung sembakonya banyak ya, tapi saya kan ngitung soal berasnya nih. Kalau berasnya saya yang paling saya ingat itu 40 kilo. Di sini tuh saya merasakan betul kayak gitu. Ternyata berkahnya dari corona ini istilahnya tidak begitu yang seperti orang yang pikirkan. Malah di sini merasa dapat kemudahan, nggak perlu beli beras, nggak perlu beli ikan, karena dapat apa tuh namanya, sarden ya, terus dapat bihun, dapat minyak lah, semacamnya lah. Dan alhamdulillah, bahkan saya sendiri itu sudah berapa bulan ini nggak beli sabun mandi karena sudah selalu dapat sabun mandi seperti itu. Dari situ saya ngerasain betul lah kayak gitu tentang berkahnya dari corona ini. Jadi yang namanya musibah, wabah, mungkin kita cara menyikapinya yaitu dengan kita selalu bertawakal sama Allah, agar kita tuh nggak merasa bahwasannya dengan adanya wabah rezeki kita macet kayak gitu, karena semua yang pegang itu Allah kayak gitu. Kalau memang adanya wabah karena Allah, rezeki pun juga karena Allah kayak gitu, karena Allah punya berbagai macam cara yang tidak kita ketahui. Kalau kita mungkin terbatas kayak gitu, hanya bertumpu pada pikiran kita kayak gitu. Kalau saya pribadi sih selama corona sih banyak hal yang terjadi dan tak terduga kayak gitu. Jadi saya tetap, dengan adanya corona, dengan kita tawakal, bahkan semakin memperbaiki ibadah kita, semakin mendekatkan diri kepada kita, karena kan kita ngambil hikmahnya. Kalau kita melihat orang meninggalnya corona seperti yang kita lihat, seperti biasanya nggak diantarkan keluarga, nggak dikuburkan langsung oleh keluarga kayak gitu, itu kan sangat sedih sekali. Bahkan keluarga tidak bisa mencium kita di saat terakhir kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih yang namanya corona segera sirna di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, dan semua umat muslim dan umat manusia terselamatkan dari wabah ini. Yang saya rasa ini dari wabah ini, ngelihatnya itu sangat sedih gitu, sedih dan takut kayak gitu. Tapi saya itu yang saya sedihkan, ya Allah jangan sampai bukan saya sudah nggak menerima ketentuan Allah, cuman kalau boleh jangan sampai saya kembali dalam keadaan yang seperti itu. Sedih sekali melihatnya kayak gitu. Intinya dari situ tuh ingat kematian. Akhirnya kita istilahnya yang mungkin kurang ibadahnya diperbanyak, yang zikirnya kurang diperbanyak, yang ngajinya kurang diperbanyak, yang sholat sunnahnya nggak dikerjakan kayak gitu. Istilahnya di situ memperbanyak ibadah akhirnya kayak gitu, karena banyak di rumah kayak gitu. Dan di situ juga yang saya rasain dari berkahnya corona ini, pernah juga sih dapat makanan pesanan orderan orang yang nggak diambil senilai 100.000 kayak gitu. Itu sebuah istilahnya tuh rezeki Allah itu datang kapan aja yang kita mau kayak gitu. Bahkan orang yang kita nggak kenal siapa itu yang order kayak gitu. Intinya kayak gitu, ketika saya pengen makan ayam kayak gitu, Allah lewatkan melalui orderan orang, tapi orang itu nggak mau ngambil kayak gitu. Ada yang GoFood kayak gitu. Ketika saya pengen minuman es jeruk, yang es jeruknya langsung Allah lewatkan juga dari Allah kayak gitu. Semua Allah lewatkan dari cara-caranya Allah kayak gitu. Bahkan yang menurut saya tuh saya tidak dapat kayak gitu, saya nggak bakalan dapat kayak gitu dari yang
saya tempatin ini untuk kayak macam sembako. Ternyata saya dapat dari yang sebelum tempat saya, dan yang saya pikir saya nggak dapat ternyata kemarin itu karena saya udah nggak mengharap lagi istilahnya, karena waktu pertama saya datang karena kosong, ternyata udah saya pasrah, udahlah mungkin Allah itu memampukan kita istilahnya. Ternyata berasnya itu ada dan dititipin di tetangga saya kayak gitu, senilai 5 kilo kayak gitu, yang saya sudah nggak mengharapkan ternyata ada kayak gitu. Dan itu merasakan banget derasnya rezeki dari berkahnya corona kayak gitu. Jadi di sini saya ambil hikmahnya, dengan adanya corona kita bukan malah berkurang rezekinya, malah bertambah kayak gitu. Mari kita, untuk teman-teman yang merasa corona ini membatasin rezeki kita, insya Allah rezeki kita dilancarkan kayak gitu. Intinya kita harus berhusnuzon sama Allah kayak gitu, bahwasannya rezeki ini Allah yang punya kayak gitu. Wabah ini Allah ya juga yang menghendakinya. Maka dari itu pandai-pandailah kita bersyukur, pandai-pandailah kita mengambil tempat ridhonya Allah kayak gitu. Mari dengan adanya corona kita perbanyak berzikir, bersolawat, perbanyak ibadah, dan tetap berpikir positif, dan tetap menjaga kebersihan, jaga jarak kayak gitu. Yang penting kita jangan sampai terlalu merasa ketakutan gitu. Mungkin sharing tentang berkah corona dapat rezeki bertubi-tubi, beras sampai 40 kilo, sampai di sini saja. Semoga teman-teman yang ada di sana juga bisa dapat rezeki yang lancar. Mungkin teman-teman yang belum dapat kebagian, ada yang namanya ACT, bisa dihubungin langsung, bisa di googling nomornya juga, insya Allah dikirim. Karena tetangga saya juga ada yang melakukan telepon untuk ACT, beneran dapat diantar langsung berasnya seperti itu. Semoga semuanya sehat semua dan corona cepat kembali ke Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.